Halo semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke mobile UI sama static layout ya. Aku share screen dulu. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian yang kemarin aman nggak? Boleh. Kalau yang kemarin udah berhasil instalasi atau ini boleh di komen aja biar akunya lihat. Gagal install SDK Android. Oh, kemarin tuh yang Gradle itu ya? Oke, bentar ya. Untuk yang Gradle, eh oke. Bentar ya. Untuk yang Gradle, aku boleh di share screen, Kak? Biar sambil aku arahin aja. Atau mau aku yang share screen? Hmm, oke. Atau kita lanjut materi dulu ya. Bentar. Nanti kita selesain ya. Nah, oke, hari ini tuh kita bakal bahas tentang stateless sama stateful widget yang kemarin kita lanjutin. Terus sambil kita bahas-bahas juga yang lainnya ya. Nah, selain itu kita juga hari ini tuh bakal belajar cara lebih ke teknisnya, mungkin cara pakai stateless gimana, cara pakai stateful-nya gimana, udah gitu. Nanti di akhir juga kalau mau yang explore, aku bakal kasih contoh dummy project ya, gimana cara tambahin misal kayak gambar atau cara yang lainnya gitu. Oke, kan kemarin tuh kita tuh di sini tuh bakal bahas tentang banyak juga sih. Mungkin kemarin aku belum sempat jelasin tentang cara pakai kayak package dari Dart-nya langsung, dari SDK-nya langsung, mulai dari material Dart, kita kan belum bahas ya. Sebenarnya material Dart itu nanti kita apply-nya kayak gini nih, mulai dari package Flutter, kita pakainya di import kayak gini. Dan itu tuh disimpannya di mana? Itu tuh biasanya di import tuh ada di paling atas. Aku share screen ya keseluruhannya. Nah, jadi kalau yang import tadi tuh, yang ini tuh dipakainya di mana package ini tuh. Nah, kita pakainya di sini buat importnya. Tunggu ya. Buat import, kita pakai di sini. Ini tuh fungsinya buat apa? Nah, aku sambil jelasin ya fungsi-fungsinya buat apa aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti sebelumnya, fungsi dari material Dart itu sebenarnya buat bikin UI Android. Jadi most of widget itu diambilnya sebenarnya dari package yang material Dart. Terus widget Dart juga mulai dari widget basicnya kayak row, kolomnya. Kalau Cupertino itu tuh biasanya dipakai buat di iOS. Kalau Painting Dart nih biasanya buat color yang gitu-gitu. Animation Dart buat ngambil package-package animasi yang ada di Dart. Terus kayak service Dart itu tuh kan misal kayak status bar kayak keyboard yang gitu tuh sebenarnya bisa diatur. Tapi kalau itu nanti kita di akhir ya karena itu agak jauh. Untuk sampai sini kalau tentang import package paham nggak? Yang paham boleh ketik dua deh biar aku tahu seberapa banyak juga. Oke. Paham ya untuk import Dart. Kemarin juga mungkin aku dapat beberapa saran. Kalau ada yang pusing boleh di share screen, boleh sambil dibantu. Kayaknya itu juga opsi yang bagus deh. Kalau kalian bingung atau gimana, boleh share screen aja ya, biar kita selesainya bareng-bareng. Siapa tahu ada masalah yang sama. Oke, jadi kan di sini tuh kemarin kita belum sempat jelasin tentang struktur codingnya ya. Nah, jadi di Dart ini tuh sebenarnya sama kayak coding yang lain nih. Kalau nggak salah ada function awalnya lah buat
cara runningnya gimana. Nah, kalau di Flutter ini tuh kita tuh wajib ya di point main ini tuh wajib karena itu tuh starting pointnya nih kayak gini. Nah, ini tuh wajib buat mulai aplikasi Flutter kita gitu. Nah, udah gitu juga di sini. Di sini tuh dia bukan kayak UI-nya, tapi lebih ngejalanin ke fungsinya gitu. Dan di sini juga tadi kan ada run app ya. Nah, run app ini tuh itu tuh yang bakal ngejalanin widget kitanya gitu. Kayak ngerender semua UI-nya gitulah. Mulai dari yang apa ya, yang paling awal gitu sampai ke yang lainnya. Jadi kayak kalau itu tuh mother-nya gitu lah. Nah, ini untuk strukturnya ya. Nah, dari run app ini kita baru masuk ke material app. Nanti aku bakal jelasin ya ke scaffold dan juga widget-widget yang lainnya lah. Nah, di sini juga di sini kan tadi ada material app ya. Aku kecepatan nggak jelasinnya? Sorry, sorry. Boleh deh. Kalau yang ngerasa kecepatan, boleh di komen, klik satu. Biar aku pelanin lagi. Aman ya? Oke, aman. Jadi, yang tadi kita sebut, material app ini tuh wrapper UI-nya gitu. Kalau misal di HTML tuh kayak pembungkusnya kan ya, mulai dari div-nya, routing-nya, navigation, scaffold kayak app bar, snack bar, nanti kita jelasin ya. Ini tuh dia tuh emang yang ngebungkusnya gitu. Yang ngebungkusnya gimana kalau kita nggak pakai material app ini, ya tentu saja pasti error ya, apalagi di bagian root-nya gitu. Root tuh apa nih? Nanti kita bakal sebenarnya di sini tuh material app ini tuh karena pembungkus, jadi di sini tuh lebih ke mainin ke apa ya? Keseluruhannya gitu bakal dikontrol di sini. Kayak yang HTML tadi gitu. Jadi terus kita lanjut ya. Nah, buat urutan render di Flutter ini tuh yang urutan struktur codingnya tuh ada void main yang tadi yang buat ngejalanin si Flutter-nya, ada run app yang buat ngejalanin si UI-nya, ada material app pembungkusnya, ada home screen. Home screen itu kurang lebih kalau misal di web itu kayak inilah kayak kalau di PHP index gitu-gitu kan. Terus kalau widget itu tuh ya widget-widget sisanya kayak yang tadi stateless, stateful, terus sisanya yang lainnya gitu. Nah, di sini kita mulai masuk ya ke stateless sama stateful widget. Nah, jadi stateless widget ini tuh kan statik ya, dia cuma muncul dan nggak berubah-ubah. Contohnya tuh kayak detail page, text, sama icon. Aku bakal tunjukin ya contohnya kayak gimana. Nah, buat stateless widget, ini tuh kayak gini nih. Dia tuh beneran kayak gak bisa diapa-apain gitu. Dan cuma bentuknya tuh teks atau misal kayak kolom gitu. Kayak kolom yang gak bisa berubah-ubah. Terus di sini juga kan dia tuh ada nih contohnya, misal stateless widget. Mau dicoba gak? Boleh deh. Atau mau sambil instalasi? Yang mau sambil instalasi boleh komen aja satu. Yang kemarin kan mungkin beberapa persen ada yang belum ya. Mau kita praktek gak? Satu. Install dulu aja deh. Oke ya. Jadi, kalau mau dari awal atau kita coba ini aja deh, share screen satu orang biar semuanya bisa lihat dari awal gimana. Boleh? Satu orang aja? Boleh? Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Boleh? Yang mau share screen? Sambil kita dari benar-benar dari awal gitu. Biar tapi yang udah ini, yang udah apa namanya tuh? Yang udah install si Android SDK-nya, install SDK Android-nya kan Kak? Boleh, boleh. Kalau yang mau share screen itu juga kemarin kan banyak yang salah ya. Sorry, sorry bukan salah, banyak yang belum. Biar kita sambil belajar. Boleh, boleh.
Kita sambil solve problem bareng, karena rata-rata kalau nggak salah emang biasanya pada di situ gitu. Nah, boleh. Kak ini kak yang punya aku nggak bisa ya kak, yang revision 3-nya error gitu kak. Yang Gradle ya, kalau nggak salah. Iya, Iya ya, bentar. kan aku udah Gradle. ngikutin yang video kakak kirim kemarin kan. I see. Bentar ya. Sorry Susah. ya, kemarin aku gak apa, lupa mau iniin. Boleh deh sambil Oke, kita solve bareng-bareng. ini Oke, aku cek CMD-nya ya kak. oke. Nah, this is something. Udah download jing. Eh, ih, begini sih CMD-nya. Boleh entire screen aja, Kak. Biar sambil pada belajar juga. Maksudnya gimana kak? Share screen-nya, boleh seluruhnya? Oh, seluruhnya. Ya, Kak. Boleh sambil lihat ini juga kan tadi cara cek Flutter-nya, mungkin ada yang belum tahu. Oh, oke oke. Berarti aku salah salah screen kak. Maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, boleh lanjut Kak. Sorry ya. Ya, grammar is not. Kenapa sih kak? Not Nah, terupgrade. bentar, Kak. Android toolchain-nya ya. Mm-mm. Boleh lihat ininya gak Kak? Android Studio-nya. Boleh. Oke. VS Code kan ya kak? Iya, Android Studio, Android. Oh, aku Oh, nggak masih download. ini ya. Nah, karena tadi kan masih dalam instalasi ya Kak. Itu tuh Iya. sebenarnya di Android Studio tuh Android SDK-nya emang harus diinstal dulu. Tadi kan gagalnya di SDK Android Studio. Oh, berarti Nah, kita install Android Studio dulu ya? ya betul Kak, betul. Jadi fungsinya Android Studio itu buat kita dapetin package Android SDK-nya gitu. Ini aku udah download Android Studio. Nah, Android SDK-nya sekarang mungkin belum selesai ya, Kak? Atau Mm-mm. tunggu dulu? Terus gimana dong kak? Atau kita sambil ini dulu deh, sambil jelasin dulu gimana? Emang Boleh. atau yang lain kalau yang udah Android SDK-nya udah keinstal? Boleh deh. Boleh deh, coba gantian. Boleh. Nanti kita lanjut ya, Kak. Oke. Teman-teman, kalau yang sama juga masalah Gradle, masalah tadi di Flutter Doctor, kan kalau udah dicoba gagal, itu boleh dicek ya Android SDK-nya udah keinstal atau belum, oke? Nah, download Visual Studio, kalau misal kitanya udah punya Android SDK yang dari Android Studio, kita gak usah install Visual Studio-nya ya. Kita pakai salah satu aja, oke? Kita coba ya kalau misal si Android SDK-nya udah keinstal, dia bakal kayak gini. Teman-teman yang mau cek di CMD-nya juga boleh ya.
Kalau misal mau pakai Visual Studio juga boleh. Nah, kalau misal udah berhasil download Android SDK-nya, pasti yang keluar ini kayak gini, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi itu kan nanti dokumentasi filenya sama video video recordnya sama contoh dummy project-nya aku kasih ya di akhir. Oke. Oh iya, nanti juga absen. Nah, di sini kita misal mau bikin stateless widget yang tadi ya. Stateless widget itu kan widget yang nggak berubah ya. Widget yang kayak gini. Nah, itu tuh cara bikinnya gimana? Sebenarnya kalau stateless widget itu tuh simpel-simpel aja ya. Kayak gini nih. Kalau misal contoh di ininya. Sorry ya, bentar-bentar. Kalau aku ngejelasinnya kecepetan, boleh ketik 3 aja biar aku ini. Oke. Nah, kalau misal di kasus asli gitu biasanya stateless widget ini tuh penulisan codingnya kayak gini teman-teman. Nah, di sini tuh lebih ke emang nggak apa ya, nggak berfungsi gitu. Nggak berfungsi itu maksudnya hanya sekedar yang nggak bisa diubah-ubah. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk widget build ini wajib ya kalau pakai ini. Oke, kita lanjut. Nah, stateless widget ini tuh biasanya, sorry ini salah, saya tipe. Ini tuh stateful ya. Stateful widget ini tuh fungsinya, misal kita tuh mau sesuatu yang berubah-ubah gitu. Kan kalau tadi stateless itu kayak cuma teks yang sama-sama aja, kayak teks mati gitu. Sedangkan stateful ini tuh hal yang berubah. Contohnya kayak gimana? Contohnya stateful widget ini kayak gini ya teman-teman. Nah ini kan 0 ya. Ini tuh kalau diklik gitu, nambah jadi 6. Nah, itu yang dimaksud dengan stateful widget gitu. Di use case aslinya, biasanya stateful widget ini tuh kalau kalian mungkin punya aplikasi Shopee ya, kalau belanja kan itu kalau nambah stok, itu berubah-ubah. Nah, kayak gitu teman-teman. Atau aplikasi e-commerce lainnya gitu. Nah, kalau styling dasarnya gimana nih? Styling dasar itu, misal kita di sini sebenarnya sama aja ya kayak CSS bisa dibilang atau JS dan semacamnya kalau soal styling ya. Nah, di sini tuh kita pakai stylenya kalau mau ngubah teks pakai text style, kalau font size biasa lah ya, kalau font weight juga kita tinggal panggil aja mau yang bold, mau yang light, mau apa gitu. Kalau color kita kan tambahin aja colors, pilih colornya misal yang blue, yang apa itu tuh ada yang di package yang tadi teman-teman yang aku mention sebelumnya, oke? Oke, kita lanjut. Aku kecepetan nggak? Ada yang masih belum paham? Sampai sini masih aman? Yang masih aman boleh ketik 1 deh. Aman? Oke. Kalau ada yang belum paham, boleh ya. Atau siapa deh yang mau coba praktek? Besok? Oke. Oke. Nah, kalau styling dasar yang ini ya, ini tuh kan textile, sorry saya salah lagi. Ini tuh kontainer ya, teman-teman. Styling dasar kontainer, ini tuh sebenarnya tinggal panggil aja. Mulai dari paddingnya, marginnya, decorationnya apa, mau pakai box, mau enggak juga bisa. Colornya yang gitu-gitunya. Nih contoh untuk kontainer, use case aslinya biasanya dipakai kayak gini. Nanti aku kirimin dummy projectnya. Nah, bentar ya, saya juga lupa di mana. Nah, kayak gini teman-teman. Sebenarnya untuk logic coding itu balik lagi ke personal masing-masing ya. Oke. Nah, jadi di stateful widget itu tuh emang kita butuh UI-UI-nya yang berubah, ya, kayak yang angka naik kayak tadi yang kita contoh misal.
Terus kalau di stateful widget itu kita pasti pakai yang namanya set state buat update si tampilannya. Biasanya ini tuh dipakai buat form atau buat search atau search filter gitu biasanya ya. Nah, terus di sini juga kita tuh ada yang namanya logic on tap, on change, sama satu lagi namanya tuh on press. Cuma aku belum lupa, belum ini di sini, tapi aku bakal bantu jelasin ya. Sebenarnya untuk logic on tap, on change itu sama aja kayak yang di JS, teman-teman. Kalau secara logik ya. Nah, biasanya si on change ini tuh dipakainya tuh buat input form nih. Kalau misal kayak username, email, sama password gitu. Terus juga buat misal cek format panjang karakter. Misal kayak yang kalau di password itu kan kayak minimal 8 karakter yang atau misal harus ada tanda apa namanya tuh? Tanda unik kayak yang underscore yang gitu-gitu. Terus juga biasanya on change itu dipakai buat filter data, live search. Contoh yang pakai on change gimana, Kak? Nah, contohnya tuh kayak gini nih, teman-teman. Kalau yang on change tuh kita klik. Nah, ini tuh namanya lebih ke on change ya. Terus ini juga kan atau enggak kayak misal ini nih, ini namanya on change juga. Nah, kayak pindah-pindah apa ya, navigasi juga. Terus dia tuh enggak apa ya, contoh alurnya tuh kayak ngetik langsung berubah gitu loh. Emang lebih ke search yang gitu-gitu. Nah, kalau on tab ini tuh biasanya dipakai buat ke navigasi halaman. Navigasi halaman tuh maksudnya kayak gimana? Misal mau pindah halaman, misal mau ini nih. Nah, ini on tab guys namanya. Jadi apa ya, nggak berubah-ubah secepat kayak si on change tadi gitu lah. Nah, buat submit atau simpen data juga biasanya di formulir itu dia pakainya on tap buat klik button yang gitu-gitu. Terus misal kalau si on tap ini tuh pasti dia tuh dipanggil satu persatu gitu si datanya tuh nggak kayak si on change tadi gitu. Jadi sekali klik langsung jalan, langsung aksinya langsung muncul gitu kalau on tap. Nah, di sini juga ada rule of thumb. Contohnya tuh maksudnya tuh apa sih? Butuh. Jadi kalau si on change itu tuh butuh respon yang cepat dan real time kayak yang search tadi. Kalau misal butuh konfirmasi tindakan itu tuh pakainya on tap ya. Kayak yang tadi nih, yang submit data itu masuknya ke on tap. Nah, contoh case-nya gimana? Nah, search fitur itu tuh namanya on change. Dia biasanya pakai on change. Kayak klik page yang kayak tadi ini namanya on tap, guys. Kalau isi email itu kan karena berubah-ubah ya itunya. Jadi itu tuh on change. Dan kalau submit form pastinya kita pakai on tap ya biasanya. Nah, jadi intinya tuh si on change itu tuh buat respon setiap perubahan input, sedangkan on tap itu respon saat widgetnya diklik gitu. Nah, on change juga sering yang tadi dipakai buat search, filter, sama form ya. Terus yang on tap sering dipakai buat navigasi, aksi klik. Nah, kayak gitu, oke? Okay? Aman ya? Sorry, biar kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh codingnya gimana? Nih, kalau contoh yang on change ini, kayak gini, guys. Sorry ya. Contoh yang on change ini, kayak gini ya. Jadi, ini tuh buat fitur search, biasanya dipakainya. Kalau contoh yang on tab, kayak gimana? Contoh on tab, fitur search ini nih. Sorry, guys. Keberatan. Nah, yang on change ini tuh kayak gini tadi. Ini on change. Misal, tadi itu misal sepatu. Nah, ini on change, fitur search ini. Kalau on tap kayak gimana? On tap yang dikliknya. Jadi sekali klik gitu. Nah, kalau misal bingung nih, kapan dipanggil sih
si on change ini, si on tap ini. Nah, kalau on change ini kita panggil di codingnya tuh kalau kita mau nilai sesuatu value-nya itu berubah gitu. Sedangkan kalau on tap ini kalau kita mau value-nya pas diklik langsung misal ke page card gitu. Nah, sifatnya tuh kan kalau si on change ini tuh reaktif ya, lebih ke gampang lah ngubahnya. Kalau si on tap ini tuh lebih dia ke aksi, jadi langsung di redirect ke card baru gitu. Kalau frekuensinya biasanya paling sering dipakai ini tuh yang on change. Terus juga kalau misal user nih, user ini tuh kalau misal ke on change itu tuh lebih refleks gitu. Sedangkan ke on tap ini tuh kayak kalau emang butuh banget gitu biasanya dipakainya ya. Terus juga di sini juga kita tuh poin dari semuanya gitu ya. So far aku ngejelasinnya kecepatan atau kalian ada yang belum paham? Aman nggak? Yang aman ketik 1 nanti dapat hadiah di akhir. Iya, kalau udah selesai study jam-nya dapat hadiah, guys. Aman nggak? Aman? Yang aman ketik 1 boleh? Atau aku kecepatan? Kalau yang ngerasa kecepatan bilang aja di komen ya. Atau nggak ngerti Kak gitu. Paham nggak? Sorry. Aman? Oke, makasih. Oh iya, yang Kanafis, VS Code-nya belum loket Android SDK-nya dari Flutter Doctor, berarti install Android Studio dulu. Iya, betul. Karena Android SDK itu dia ada di dalam, Android SDK itu ada di dalam Android Studio-nya waktu instalasi ya. Berarti import dulu ya. Sorry tadi. Iya, import dulu. Karena itu tuh biasanya di framework-nya, dia tuh emang udah ada import, tapi package-nya tuh belum dimasukin gitu. Jadi emang kita yang masukin package apa yang kita butuhin gitu, guys. Oke, aman ya. Kita lanjut. Jadi di sini tuh kan poinnya tuh singkatnya lah secara struktur, Flutter itu tuh kan UI, kumpulan UI-nya tuh widget semua kan. Nah, yang tadi ya diringkas lagi, material app tuh kerangka app-nya, screen itu scaffold, jadi scaffold itu tuh kayak screen keseluruhannya. Stateful itu ada data yang berubah, kalau stateless itu cuma tampil. Stateful itu berfungsi kayak yang tadi ya, kebutuhan mungkin hampir ini sih, hampir sama kayak fungsi backend, tapi backend-nya tuh bukan backend banget gitu, sedikit backend. Kalau status itu cuma tampil doang gitu. Kalau set state itu tuh trigger buat ngerender si stateful tadi. Kalau provider itu tuh buat state globalnya. Provider yang mana sih Kak? Nih, provider itu yang ini guys. Nih, provider tuh yang ini. Nah, sorry. Nah, ini enaknya yang mana ya ngejelasinnya? Sorry. Nah, provider yang gini-gini tuh, nih, nah yang ini tuh fungsinya tuh buat nge-state globalnya gitu guys. Terus root itu buat halaman. Misal kita nih mau, kan di sini ya, misal di main kita tuh biasanya sambungin root, nih kayak gini. Dan misal kalau, jadi kayak ngedaftarin halamannya gitu guys, di root ini tuh. Terus juga kita lanjut. Nah, di sini tuh kan kayak tadi kan kita udah belajar widget nih, sedikit belajar widget. Ada juga yang namanya hot reload sama hot restart. Nah, hot reload ini tuh apa? Hot restart ini tuh apa? Nah, jadi hot reload ini tuh kalau kita mau ngerubah UI nih atau widget, contohnya kayak kita ngerubah color, padding, font size kayak yang tadi ya. Kalau kita misal mau ngerubah di sini tuh color ya. Nah, kayak ini nih. Kayak padding yang gini-gini, padding, terus juga misal kita mau ganti ini nih hint text yang gitu-gitu, itu tuh pakainya hot reload guys. Kenapa?
Karena kalau misal ini tuh lebih ke UI, jadi hot reload ini tuh cepet gitu ya. Cuma beberapa detik aja. Hot restart juga sama sih. Cuma kalau hot reload ini tuh lebih kalau mau ngubah yang ringan-ringan kayak layoutnya, row-nya, kolomnya, terus logic di dalam di dalam widget tadi nih yang set state, yang function yang gitu. Tapi si aplikasinya tuh tetap gitu pakai yang itu gitu, yang jadi gak ada yang benar-benar diubah gitu. Cuma ya itu kayak tadi color padding, widget, text yang gitu-gitu. Sedangkan kalau misal hot restart itu tuh misal kalau kita ini nih hot restart. Hot restart ini tuh kalau kita mau ngebuat kayak app yang perlu dibuat ulang atau misal kita mau nambah file nih atau mau nambah root nih. Nah, kita harus hot restart guys. Nah, contohnya tuh apa? Kayak state aplikasi kita tuh jadi bakal di reset semua gitu. Struktur app kita juga bakal diubah semua jadi kayak dimuat ulang lagi lah. Tapi bukan di run baru ya, bukan di build baru, tapi di restart. Nah, biasanya kan tadi itu kayak nambah root ya, udah gitu kayak nambah provider yang di dalam material app tadi. Karena apa? Material app tadi itu strukturnya. Nah, material app ini karena itu keseluruhan guys, kayak yang tadi itu tuh kerangkanya bungkusnya gitu. Jadi itu tuh harus di hot restart. Terus juga misal nambah model baru yang diinisialisasi di main model baru itu kayak gimana? Bentar ya. Misal kita mau nambah model baru di main, bentar. Saya nggak tahu ini di sini, nggak tahu. Nah, misal kita mau nambah, bentar. Nambah ini nih, nambah model baru tuh ini di sini. Nah, kalau kita nambah model baru kayak fungsi baru lah di sini, kita tuh harus hot restart guys. Terus juga kalau kita mau konfigurasi dim tuh kayak gimana yang kayak tadi nih. Kalau kita mau konfigurasi dim. Ini aja ya. Ngapain sih? Nah, kalau kita mau konfigurasi ini, kita harus hot restart lagi, guys. Nah, kalau misal kita udah ini nih, nah contoh perubahan yang bisa di hot reload tuh kayak gini, kayak tadi ya. Mungkin app-nya tuh app bar tuh bagian di bawah, maksudnya bagian di dalam kerangka si material app ya. Terus kita juga kalau contoh yang perlu hot restart apa ini yang di dalam material app ini guys, root. Terus juga yang tidak misal mau ganti ini, yang di sini itu tuh harus pakai hot restart. Kapan? Pakai yang mana? Butuhnya. Kalau waktu hot reload kita tuh kalau lagi ngedit UI sama layout, ganti warna atau teks doang, ubah metode dalam widgetnya doang, terus atau ubah tampilan yang gak ngaruhin struktur aplikasi, yang tadi nih maksudnya ngaruhin struktur aplikasi itu apaan? Yang gak ngaruh ke model, yang gitu-gitu loh. Jadi cuma kayak sekedar ini nih, misal di sini nih, sorry. Nah, misal kita di sini. Nah, terus juga kalau pakai hot restart tuh kapan sih? Nah, waktu kita mau tambah root baru gitu ya, tambah halaman baru, atau mau ganti provider yang ada sebelum material app itu, atau waktu state error nih, waktu misal kita tuh waktu nge-reload, tapi kan kadang suka ada error, waktu reloadnya tuh error, nah kita tuh harus pakai hot restart gitu. Terus juga yang diubah misal ya, kalau misal hot reload itu kan kayak tadi UI, widget, text field, style kayak list view atau card layout. Card layout tuh kayak gimana? Yang tadi ya, card layout itu tuh ini guys, ini card layout namanya. Terus juga kayak logic on tap, on change, kayak
yang tadi fitur search atau misal submit, nah itu tuh pakainya hot reload. Tapi kalau tambah root baru, kita pakai hot restart. Terus misal kita ubah root atau nama root ya, kayak ini nih. Nah, kita ubah nama root yang di sini. Nih, ini tuh dia harus hot restart ya guys. Terus juga kalau kita mau ubah produk provider structure-nya juga harus pakai hot restart. Terus misal ubah provider di main Dart, apalagi ya karena main Dart itu tuh yang kita tahu itu tuh pusatnya gitu, itu harus hot restart. Terus kalau kita ubah model product class juga kita harus hot restart ya. Terus misal cara hot reload atau hot restart di Android Studio gimana? Nah, aku gak bisa tunjukin di sini karena takutnya mati ya laptop saya juga. Jadi kalau misal sebenarnya sama aja buat layout di Android Studio itu ya. Nanti itu kalau kalian misal mau ngeran gitu, kalau mau hot reload, kalian klik run, di situ tuh ada pilihan hot reload gitu ya. Atau pilihan hot restart, atau pakai short key aja gitu. Kalau mau hot restart juga nanti itu kayak ada panah yang linker gitu lah, itu buat hot restart gitu. Atau mau di run di terminal juga boleh, itu tuh kalau nggak salah ada yang namanya views, udah gitu di dalam barnya tuh views, tools, nanti sekalian scroll aja ada terminalnya di situ. Terus kalau misal cara hot reload atau hot restart di terminal itu gimana? Terminal apa? Misal bebas terminal IDM manapun ya, mau terminal di Android Studio, terminal yang di VS Code, atau terminal yang di ini anti gravity, itu tuh tinggal kalau misal hot reload langsung aja klik R kecil. Kayak gimana Kak? Contoh ya, kita mau ubah ini deh, mana ya? Aku lupa. Ini deh, apa ya? Namanya tuh ini. Ini kita mau ubah ini deh, counter ya. Kita mau plus berapa ya? 3 misal. Tunggu, apakah saya sudah connect? Bentar ya. Aku juga lupa. Oh, belum guys. Kita run dulu ya. Oh iya, kalau run ini kayak gini ya. Kalian flutter min d itu device, terus masukin device kalian namanya. Bisa, sorry ya, bentar. Kurang lebih kayak gini, guys. Bentar ya. Nah, di sini tuh kan kalau misal yang tadi ini tuh pakai stateful widget ya. Ini pakai stateful widget karena kita mau ubah ini. Terus juga kan di sini, bentar, saya juga error ya. Bentar guys. Ya, bentar. Sambil kita jelasin. Kalau misal biasanya, kalau misal kita ngeran baru, itu tuh, sorry, itu tuh bisa sekitar 2-3 menit mungkin ya guys. Sorry, saya juga Gradle assemble failed. Sorry. Saya salah ya. Oh ya guys, sambil kita jelasin yang lain aja ya. Kalau misal si hot reload, hot restart ini tuh, saya juga sambil mau nunjukin ini deh. Yang kemarin masih belum bisa apa ya? Belum bisa namanya tuh, belum bisa run di device.
di real device kayak gini tuh, kalian tinggal lari aja ke pengaturan. Di pengaturan, kalian cari aja yang namanya build number. Build number kayak gini. Kalian run aja klik aja 7 kali sampai keluar developer mode has already been turned on. Nah, kalian di sini paling bawah bakal nemu yang namanya developer option, guys. Nah, di sini tuh kalian on, terus yang USB juga nyalain ya, USB debugging. Oke. Kalian bisa nyalain itu. Oke. Jadi yang tadi hot reload, hot restart itu tuh kalian kalau misal yang mau reload widget atau misal color yang tadi, kalian tinggal klik aja R kecil di terminal. Kalau kalian mau hot restart, kalian tinggal klik R gede aja di terminalnya. Ada yang pusing? Kak materi yang sorry. Materi yang nggak ke share screen yang ini ya? Sorry guys, ini. Ya, oke, sorry. Aman kan sekarang? Aman nggak? Kalau aman, ketik 1. Udah ke share screen lagi belum? Sorry. Harusnya udah ya. Oke, aman. Nah, outputnya tuh gimana? Ini ya, kita di sini aja. Yang saya juga tadi error kok. Outputnya tuh biasanya kalau hot reload ini tuh bakal keluarnya kayak gini nih. Di situ tuh kan kita nge-update si UI ya tanpa restart aplikasi, kan di situ tuh bakal nge-load semua library kita. Nah, lama enggaknya tergantung berapa banyak yang kita reload gitu guys. Kalau biasanya sih cepet cuma 1 detik ya. Kalau misal hot restart itu di sini tuh kalau misal ya butuh hot restart itu, kalau hot reload gak bisa. Dan juga kita ngubah yang tadi kayak root yang gitu-gitu guys. Dan untuk materi hari ini segitu aja dulu. Ada yang mau nyoba gak? Nyoba bareng-bareng gitu. Ada yang mau nyoba gak guys? Ayo, boleh. Siapa tahu di sini ada yang punya problem yang sama gitu. Yang mau nyoba ketik 1, nggak ada ya. Nanti dapat hadiah, serius guys. Atau mau sambil dijelasin lagi ya, bentar. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Siapa yang mau nanya? Boleh di chat aja, atau mau on mic juga boleh. Tentang misal sorry. Cara yang kontainer tadi, yang kolom atau row boleh. Siapa? Atau aku ngejelasinnya kecepatan gitu. Iya ya. Iya benar sih, harus ini Android SDK-nya dulu. Error ya. Iya benar guys. Bentar. Buat kalau kalian mau coba-coba nanti, kalian bisa ini nih. Ya, sambil aku kirim ininya deh, sambil aku kirim ini ya dokumentasi sama dummy project-nya. Bentar, aku RAR dulu. Sorry. Tadi aku mau apa ya? Lupa. Guys. Nah, iya. Buat yang mau nyoba-nyoba, kan sebenarnya di sini aku udah
siapin apa ya, layout kasarnya gitu. Kalau mau dieksplor lagi, misal mau dibentuk mini e-commerce atau apa kayak boleh ya. Kalau misal ada yang mau dicek, boleh deh nanti. Biasa yang ngerjain mini project di akhir ya, sampai ikut selesai, dia dapat hadiah. Kita solve bareng-bareng ya. Yang tadi itu kan rata-rata, coba kalian gagalnya di mana atau mau yang dijelasin yang mana lagi? Boleh? Nah, pakai Pixel 3 error mulu itu ini ya Kak, namanya tuh UI isn't responding ya. Kalau saran aku mungkin bisa coba di real device aja Kak, karena emang kalau pakai emulator dari Android Studio dia tuh kalau nggak salah RAM-nya emang 2 gigaan deh, lumayan. Aku juga waktu itu pakai Pixel 6 soalnya gitu, UI isn't responding. Sebenarnya kalau lebih enak, emang lebih enak pakai ini juga, pakai real device, jujur. Ini nih, sorry. Ini deh kayaknya saya salah di sini. Buat SDK aku pakai yang presale atau lagi download buat SDK yang ini bisa ngikutin kan Kak? Bisa, bisa, bisa. Pre-release ya? Ya, bisa, bisa. Harusnya bisa. Kita ini ya. Yang mau share screen buat step by step, misal yang biar temennya bisa sambil belajar, boleh ya guys? Oh iya, aku lupa. Kalau kalian mau nambahin URL, bentar. Bentar ya, harus sambil di ini sih. Harus sambil ada projectnya, biar gak pusing. Kalau mau nambah URL foto, kalian bisa pakai ini guys. Nah, kalian bisa pakai ini ya. Bentar. Di sini deh, benar-benar. Saya juga lupa. Sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Chatku aja. Atau di sini. Nanti kita bahas bareng. Ini saya lupa sih. Bentar ya. Bentar.
Selebihnya ada materi yang dipusingin lagi gak? Atau aku yang kurang jelas? Ini. Bagian ini yang sering gagal. Bentar ya. Oke, oke. Kita solve bareng-bareng. Oh, bentar. Taking. Sorry, mati ya. Bentar. Yang Kak Sabrina ya errornya. More action. Android SDK coming. Bentar. Itu udah beres belum Kak downloadnya? Yang Kak Sabrina. Belum ya, fail terus. Oke. Kalau menurut aku ya, real device sama emulator tuh enakan real device, guys. Lebih ringan soalnya. Dan nge-build-nya pun lebih cepat. Boleh dicoba deh. Ntar kita coba lagi ya. Semoga gak error lagi ya, saya juga. Nah, biasanya juga guys, kalau misal mau nambah image gitu atau aset image, kalian tuh bisa di PubSpec YML-nya bisa didaftarin dulu ya.
Oh iya, daftarinnya di mana ya? Saya lupa, salah share screen ya. Oke, oke. Bentar ya, bentar guys. Nah, kalau kalian mau daftarin ini, daftarin aset di sini nih guys, di YML. YML, sorry mana? Nah ini. Di sini kalian mau nambah aset misal. Nah, aset ini, mana aset ini? Ya, hapus aja komennya ya. Begini bisa dikayaknya. Nah ini, terus kalian daftarin aja asetnya di sini. Di lib, bikin folder aset. Sini. Nanti kalian ingin aja image-nya. Oh iya, tadi hot restart sama ini ya. Nah, kalau misal, ini nih, kan kayak gini ya. Nah, fungsinya si stateful widget tadi, ini tuh, kayak gini guys, kalau misal nambah barang nih, add product, tes, sorry, misal ya, kelihatan kan? Harusnya aman sih. Nah, misal di sini, kita tambah, ini tuh pakai increment, yang ini kalau nggak salah. Ini pakai URL ya. Yang ini, kalau misal diklik centang tadi, itu langsung berubah namanya on tap ya, yang tadi. Ini kan, nambah di sini. Nah, kalau misal di sini, karena kita masih belajarnya belum ke penyimpanan data langsung ya, di sini tuh guys, jadi kalau misal ke refresh, belum masuk ke JSON-nya si datanya gitu. Tapi nanti aku kirimin. Nah, tadi kan misal mau hot reload ya atau hot restart, gimana caranya? Kayak gini. Ayo, di mana? Saya lupa. Ini nih. Nah, kalau misal sekedar ubah kayak gini, kita pakainya kan itu tuh hot reload. Ketik R kecil aja, sorry salah di sini. Isinya ketik R aja ya tuh langsung hot reload ya. Dan tadi kan 6 ya, dia nambahnya. Sekarang nambahnya 3, kelipatan 3. Nah, kalau misal hot restart kayak gimana? Hot restart ini tuh kalau kita ngubah root di sebelah sini guys. Kalau ada yang masih pusing boleh Kak, kalau mau, oh udah ya, ada baca. Oke, sorry. Nah, kalau kita ngubahnya kayak gini, ngubah struktur kayak gini, kita harus hot restart ya. Oke, so far aman nggak? Materi kita hari ini sampai sini. Oh iya, aku tuh lupa mau ngasih ini URL kan. Kalau misal URL di convert jadi image, gimana Kak? Gini nih, bentar. URL di convert ke image. Nah, ini nih, sorry. Saya juga
Oh ini ya, yang tadi yang namanya ini, stateless widget, yang kayak gini-gini. Nah, kalau mau nambah URL image, kayak gini guys. Aku kirimin dulu ya codingnya, project codingnya, aku rar dulu. Boleh ini dulu Kak, foto pose GDG kayak gini. Sorry kelihatan nggak? Kayak gini. Gimana kalian, capek kah hari ini? Atau ada yang mau ditanyain? Boleh? Kita udah selesai materinya guys. Boleh yang mau ditanyakan? Boleh banget. Makasih banyak ya. Semoga kalian sehat-sehat terus. Udah selesai beres. Nggak pusing mungkinnya karena emang kita hari ini belajar ya segini. Semoga bermanfaat ya. Aku kirimin projectnya. Oke? Okay? Nanti kalian explore lagi aja deh. Sorry. Ada yang mau ditanyakan nggak? Serius guys. Thank you ya yang udah hadir. Appreciate waktu kalian. Sumpah. Makasih banyak. Sorry kalau hari ini saya tidak kurang jelas atau gimana. Mungkin untuk di Android SDK-nya belum. Ya udah ya, kita sambil coba deh. Semoga gak nge-lag ya. Nah, kalau di Android SDK ini, kita coba ya. Saya juga kalau sambil share screen soalnya mati. Sama kok, karena emang berat banget guys. Untuk Android SDK-nya ke VS Code gimana? Oh, karena Android SDK itu tuh, ini sebenarnya kan masuknya ke sama ya, ke directory C, dia tuh SDK-nya otomatis ke apply guys. Nah, kalau kalian mau run emulator, ya PPT dibagiin lagi rekamannya bakal kita kasih dan juga buat contoh coding project mentahan aku kasih ya. Nah, buat Android Studio kan nge-lag. Nah, ya semoga. Nah, kalau di Android Studio sebenarnya dia tuh udah nyatu sama IDE guys, enaknya tuh. Tapi iya, ini tuh makan RAM-nya lumayan ya, sama. Makanya saya tadi pilih pakai yang lain karena takut mati lagi. Mungkin kan nge-lag. Kalau misal di sini nih, kan tadi cara run di ini gimana ya? Di sini nih ada, nih di sini tuh kalau misal ada Flutter Hot Reload, ada Flutter Hot Restart. Udah gitu, kalau misal mau lewat terminal bisa di view, tool Windows, di sini ada terminal paling bawah. Sama aja kok sebenarnya. Tapi kalau lebih ringan emang pakai real device. Karena dia itu, kalau cara ini ya, cara emulatornya kayak gini guys. Kalau kemarin aku kurang jelas. Di itu tuh ada titik 3, nanti di sini. Dah, di sini kalian ke SDK Manager nih. Nah, di sini tuh kita kan pakainya ini, guys. Mau aku screenshotin aja ya. Bebas sebenarnya mau pakai yang 16, mau pakai yang 15 juga bisa. Untuk settingan Android SDK-nya, aku nanti kasihin ke kalian ya. Tapi biasanya di sini tuh kalau misal si Android SDK belum keinstall waktu pemasangan si Android Studio di Virtual Device Manager ini tuh, di virtual, aku biar enak di gini aja deh. Post project mana? Nah, di sini tuh biar enak tuh ada nih. Kan tambah nih, tambah device. Kan nge-lag. Nah, di sini tuh biasanya ya, kalau SDK-nya belum ada, Pixel 6 misalnya. Nah, di sini tuh waktu mau finish, dia tuh ada download dulu yang kayak tadi. Downloadnya yang mana? Yang ini atau yang ini juga boleh. Tapi kalau emang apa yang udah apa ya? Udah agak yang fleksibel tuh enaknya ini, tapi sama aja kok. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku kurang jelas, kurang paham atau gimana? Boleh.
Aman nggak? Kira-kira aman? Yang aman ketik satu, yang belum ngerti ketik tiga, gak ngerti semua ketik lima. Kalau gak ngerti semua ketik lima, ayo. Aduh, gak ke follow kak yang Android SDK untuk VS Code-nya. Oh, sorry. Kalau Android SDK ke VS Code itu tuh sebenarnya gini guys, Android Studio-nya tuh, yang SDK itu tuh kayak yang tadi aja, cukup ini nih, cukup diinstal SDK-nya, nanti aku kirimin ke kalian apa aja. Nah, kalau Android SDK-nya udah keinstal, nanti gak usah dibuka lagi juga, Android Studio-nya udah aman, VS Code aja bukanya. SDK Manager. Nah, ini kan. Nah, SDK Tools-nya, nanti aku ke kalian, kalau emulator gak perlu lah, itu kalau berat soalnya. Pakai real device aja. Sama SDK tool-nya ke kalianin. Udah gitu di VS Code tinggal gini aja. Kalau misal itunya cek atau di CMD-nya Flutter Doctor, udah beres. Kalau misal mau run, tinggal Flutter device, Flutteran, nanti kan keluar nih Flutter device-nya apa aja yang keluar. Kalau misal kalian pakai emulator, biasanya keluar tuh, sorry lama, yang keluar tuh Chrome, Flutter devices, nah kayak gini nih. Nih, keluar kayak gini nih. Nah, langsung run aja. Kalau udah berhasil, pasti ini kok ini hasilnya. Misal di nggak ada yang Chrome nggak, misal sama aja kok. Atau yang tadi dipanggil aja ID device-nya. ID device tuh yang mana? Lihat nih yang di sini. Di sini kalau yang tadi nih kayak device aku di sini tuh bakal ada device-nya gitu. Oke? Okay? Aman nggak? Aman tidak? Sorry ya kalau pusing. Boleh deh. Tadi Sabrina sudah berhasil belum? Belum ya? Oke, okay, sama-sama. Belum. Oke. Okay. Sabrina nanti aku ini ya, aku chat. Bentar, nanti aku chat. Oke, okay, makasih banyak ya teman-teman. Pose GDG kayak gini nih. Coding banget nih. Nah, nanti tinggal run kalau misal Flutter SDK-nya udah ini, Android SDK-nya udah ini bakal keluar kok. Sama deh, nge-like pakai Chrome juga rame lumayan. Boleh? Kayak gini. On cam. Ayo yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng sambil absen. File PPT-nya aku share di grup ya. Sama project dummy-nya. Ayo, gini dong. Gini-gini. GDG. Boleh on cam ya. Aku screenshot. Sorry. Oke, makasih yang mau on cam. Kita nanti aku masukin SG ah. Kalian lucu-lucu. Ya. Oke, thank you ya. Yang mau ini. Boleh dong. Ah, lucu banget. Ciwi-ciwi. Oke. Gini ya, GDG. Bentar. 1, 2, 3. Aku screenshot dulu di laptop. 1, 2, 3. Thank you yang udah join. Hari ini materinya sampai sini ya. Bye-bye. See you next session. Bye. Yang mau absen dulu, lupa saya.
Aku kirimin ya file ininya. Nanti aku tambahin lagi slide-nya buat materialnya. Tapi emang saran kalau mau run Flutter di real device ya. Kesian laptop kita soalnya karena laptop saya kentang sih. Publish tuh. Iya, Pixel 6 memang berat deh. Kalau nggak salah 4 giga deh dia kena RAM-nya. RAM 12 juga masih agak ini soalnya agak apa? Pas-pasan. Emang Flutter tuh minusnya itu. Mobile tuh minusnya itu guys. Lumayan ya. Bagiin dulu ya PPT-nya. Nanti aku tambahin lagi materinya. Sama aku bagiin project-nya. Ini buat PPT-nya ya udah aku kirim, tinggal project dummy-nya. Nanti kalian boleh sambil dieksplor aja, cek-cek ya. Sedikit aja. Kalau nge-build app dari awal emang lama teman-teman, kadang kalau misal di emulator dia tuh bisa 10 menitan. Kalau di Chrome dia tuh bisa 3 menit, kalau di real device juga 3-4 menit lah, 5 menit. Tapi paling lama itu di emulator. Tapi kalau nge-hot reload sama hot restart yang tadi aku bilang tadi itu tuh lebih cepat, apalagi hot reload. Sebenarnya kan kalau nge-build app itu cuma butuh satu kali ya, satu kali udah ke-build. Nah, kalian nanti kalau mau ubah widget atau apa-apa itu pakainya hot reload sama hot restart. Enaknya gitu Flutter tuh, jadi gak usah build-build terus gitu guys. Bentar ya, aku lagi zip dulu filenya. Nanti kirim di grup ya sekarang. Bentar. Hmm. Thank you ya guys yang udah nyempetin waktunya. Sorry juga kalau aku ada salah kata atau aku salah jelasin atau gak ngerti. Semoga kedepannya ini juga pelajaran buat aku buat lebih baik lagi. Makasih banyak ya. Bentar ya. Aku kirimin nih filenya buat kalian bisa explore.
Kasih semua, sehat terus ya. Ini sudah lagi loading ini, lagi dikirim. Udah ya, udah kirim. Absen, absen di atas, Kak. Bentar ya, aku kirim ulang. Lumayan gede sih filenya. Karena saya full gitu. Lagi aku kirim ya, file proyekannya yang full. Full mulai dari struktur proyeknya, terus dalamnya juga kalian nanti explore-explore aja. Kalau misal SDK-nya sama Gradle-nya udah bener, itu tuh nanti bakal langsung otomatis kok ini. Kalau misal ada ini tuh kadang versi Flutter kan beda-beda ya. Kalau versi Flutter beda-beda tuh nanti kalian sesuaiin aja di ininya. Ada extension khususnya buat ngebenerin file Flutter yang beda versi atau gimana nanti aku kasih ya. Nanti kalian bisa ini aja modif-modif aja lagi aplikasinya. Oke. Okay. Thank you semua. Sehat ya. Aku terakhir aja lagi. 6, 7, bercanda. Sorry. Sorry. Sekedar reminder lagi guys yang datang ikut 3 pertemuan dapat sertifikat 1. Terus yang ikut 5 pertemuan plus 1 mini project dapat sertifikat 2. Udah gitu yang paling aktif uh, nanti kita kasih hadiah ya. Yang paling aktif yang ikut sampai akhir dapat hadiah. Aman, aman. Hadiah aman. Moderator dapat hadiah. Dapat. Tanyain aja.
Makasih ya semua, sehat-sehat ya. Nanti aku kirim yang file yang vertically-nya juga, biar kalian nggak usah dari awal. Kalau mau dari awal, ya. Thank you semua, sehat-sehat semua. Kita bisa ketemu di netizen ya. Sorry kalau aku emang banyak salah kata. Thank you. Bye.